Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang data warehouse rumah makan Soto Semarang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alivia Eka Putri, NIM 2001 5530010. Lalu ada Desinila Arum, NIM 200155530002. Lalu ada saya sendiri, Frisila Eka Pangestu, NIM 20013009. Berikutnya yang terakhir ada Karisma Kusuma Ayu, NIM 2001553008. Jurnal kami membahas tentang konsep data warehouse yang menggunakan studi kasus rumah makan Soto Semarang. Kelompok kami sangat tertarik dengan Soto Semarang karena kami berasal dari Semarang dan menurut kami rumah makan Soto Semarang ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu Soto Semarang memiliki ciri khas kuah yang bening yang tidak meninggalkan rasa berat ketika suapan pertama dan juga kaya akan bumbu perpaduan bumbu sederhana, lalu juga disajikan di mangkok yang kecil. Jadi memiliki ciri khas yaitu Soto Semarang itu mangkoknya yang kecil. Bisnis skenario dari kasus kami adalah dampak data warehouse untuk strategi pengambilan keputusan dan pendekatan yang kita gunakan untuk membuat cube analisis mengenai Soto Semarang. Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki berbagai makanan tradisional dengan ciri khas daerah masing-masing. Soto merupakan ikon kuliner Indonesia yang mudah ditemukan hampir di setiap daerah Indonesia. Setiap daerah Indonesia memiliki soto dengan keunikan masing-masing. Contoh soto Lamongan dengan koyanya, soto Betawi dengan jeroan, soto Banjar dengan kuah susu atau kuah santannya. Soto Semarang yaitu yang seperti saya sebutkan dengan mangkok yang kecil dan kuah yang bening. Jika satu kurang, dua terlalu banyak, maka diselingi dengan makanan pendamping yaitu seperti perkedel, tempe, sate, dan juga gorengan. Kami menggunakan studi kasus rumah makan Soto Semarang untuk data warehouse kami. Seiring berjalannya waktu, kami dapat membuka beberapa cabang di daerah Semarang dan juga sekitarnya. Mengapa data warehouse? Data warehouse ini memiliki kemampuan untuk melihat tren history yang ada dan menerapkannya di masa depan. Hal ini juga digunakan oleh para pembisnis untuk melihat mana yang paling diminati oleh pembeli. Juga, ini memungkinkan untuk para pembisnis dengan cepat mengakses informasi yang paling relevan untuk pengambilan keputusan mana yang paling baik dan mana yang paling bijak. Ini adalah lingkungan komputasi di mana pengguna dapat menemukan informasi yang strategis, lingkungan yang ideal untuk analisis data dan pendukung keputusan, fleksibel dan interaktif yang memberikan tampilan data yang sudah terkonsolidasi. Berikutnya adalah business need. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manfaat data warehouse itu adalah membantu manajer untuk melakukan pengambilan keputusan yang ada, mana yang kira-kira paling baik dan paling bijak untuk dijadikan keputusan bersama. Lalu, yaitu melihat kuantitas penjualan baik di cabang maupun juga di pusat, dan juga menentukan strategi marketing untuk menu makanan dan minuman yang sudah tersedia. Berikutnya bisa kita lihat di sini yaitu ada business dimension yang terdiri dari 4, yaitu dimension menu, yaitu terdiri dari menu underscore ID, menu underscore name, menu underscore price. Lalu berikutnya ada dimension cabang, yaitu terdiri dari ID underscore cabang, alamat underscore cabang, kota underscore cabang. Lalu ada dimensi time yang terdiri time underscore ID, time underscore date, time underscore day, time underscore month, time underscore year. Lalu ada dimensi customer yang terakhir yaitu ada customer underscore ID, ada customer underscore name, customer underscore address, dan no underscore phone yaitu nomor teleponnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Desinila Arum. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah fact table yaitu sales fact yang terdiri dari menu ID, cabang ID, time ID, customer ID, dan measure-nya yaitu quantity jual dan total amount. Ini adalah gambar star schema dari data warehouse Soto Semarang, terdiri dari satu fact table yaitu sales fact table dan 4 dimensi yaitu dimensi customer, dimensi time, dimensi menu, dan dimensi cabang. Di dimensi menu terdapat menu ID,
menu name, dan menu price. Di Rumah Makan Soto Semarang sendiri terdapat 6 menu, yaitu soto ayam kecil, soto ayam besar, sate, gorengan, teh panas atau es teh, jeruk panas atau es jeruk. Di dimensi cabang terdiri dari ID cabang, alamat cabang, dan kota cabang. Rumah Makan Soto Semarang memiliki 3 cabang, yaitu Semarang, Ungaran, dan Salatiga. Dimensi time terdiri dari time ID, time date, time day, time month, dan time year. Jumlah data sebanyak 182 data yang berlangsung selama 6 bulan. Dimensi customer terdiri dari customer ID, customer name, customer address, nomor telepon, dan jenis kelamin. Data customer sebanyak 200 data. Selanjutnya, fact table terdiri dari time ID, customer ID, menu ID, ID cabang, dan measure-nya yaitu quantity jual dan total amount. Data fact table sejumlah 27.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Karisma Kusuma Ayu. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah report. Ini merupakan beberapa report yang dapat kami hasilkan. Total ada 12 report dan akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama ada report pendapatan per bulan di setiap cabang, lalu report penjualan hari paling ramai, total menu terjual di setiap cabang, report total pendapatan per bulan, report menu terlaris per cabang, report sebaran wilayah, report penjualan menu berdasarkan jenis kelamin, report penjualan per bulan berdasarkan jenis kelamin, total menu terjual di setiap bulan, rata-rata penjualan di setiap bulan, total pendapatan per menu di setiap bulan, lalu yang terakhir adalah report menu bestseller. Report pendapatan per bulan di tiap cabang berikut adalah untuk grafiknya. Di sini kami menggunakan dimensi time, lalu ada ID cabang juga. Untuk measure-nya kita ada total amount. Selanjutnya ada report penjualan hari paling ramai. Di sini menggunakan dimensi time. Untuk measure-nya sum untuk quantity penjualan. Lalu ada report total menu terjual di setiap cabang. Di sini kita menggunakan dimensi time, lalu menu ID. Dan untuk measure-nya di sini kita menggunakan total amount. Lalu ada report total pendapatan per bulan. Di sini kita menggunakan dimensi time dan ID cabang. Untuk measure-nya ada total amount. Lalu selanjutnya ada report menu terlaris per cabang. Di sini kita menggunakan menu ID, lalu ID cabang. Lalu untuk measure-nya kita menggunakan quantity jual. Lalu ada report sebaran wilayah. Di sini kita menggunakan dimensi cabang, yang kita pakai adalah kota cabang. Untuk measure-nya total amount. Baik, selanjutnya ada report penjualan menu berdasarkan jenis kelamin. Seperti terlihat pada grafik di atas, ini kita menggunakan dimensi menu ID dan juga customer, yaitu menggunakan kolom jenis kelamin. Kemudian measure-nya kita menggunakan sum quantity jual, sehingga tampak pada grafik di atas bahwa quantity jual terbanyak itu pada menu M01. Yang kedua, ada report penjualan per bulan berdasarkan jenis kelamin. Di sini kita menggunakan dimensi time dan juga customer, yang mana pada dimensi customer kita menggunakan jenis kelamin. Kemudian untuk measure-nya kita menggunakan sum quantity jual, sehingga terlihat pada grafik di atas bahwa penjualan tertinggi ada pada bulan April hingga melebihi 20.000 penjualan pada jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, ada report total menu terjual di setiap bulan. Pada report ini kita menggunakan dimensi time, yaitu pada kolom bulan atau month. Kemudian yang kedua pada dimensi menu ID. Untuk measure-nya kita masih sama menggunakan sum quantity jual, sehingga pada grafik di atas terlihat bahwa penjualan
paling tinggi adalah pada bulan April dengan menu M01 yang ada pada angka 9.000 lebih. Kemudian selanjutnya ada rata-rata penjualan setiap bulan. Pada report ini kita menggunakan dimensi time dengan measure average atau rata-rata pada quantity jual. Kemudian selanjutnya ada report total pendapatan per menu di setiap bulan. Di sini kita menggunakan dimensi menu dan juga time dengan measure sum total amount. Selanjutnya ada yang terakhir itu report menu bestseller. Pada report ini kita menggunakan dimensi menu ID, kemudian measure-nya kita menggunakan sum quantity jual. Sehingga terlihat pada grafik bahwa menu yang paling laris atau menu bestseller adalah menu M01 dengan angka 39.318 kali terjual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.